Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, keturunan Nabi atau tidak keturunan, keturunan wali atau tidak, keturunan orang soleh atau tidak, keturunan orang Arab atau tidak. Yang penting, wahai orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya beriman atau merasa dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan usahakan jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya pribadi, kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat ketakwaan itulah Sayyidina Habil alaihi salam, putra Nabi Adam alaihi salam, diterima ikhtiarnya, perjuangannya, amal ibadahnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, firman Allah. Allah hanya mau menerima amal ibadah, persembahan orang-orang yang bertakwa saja. Sedangkan Qabil, kita semua tahu, sudah berjuang, sudah berikhtiar, sudah beramal, sia-sia. Kenapa ditolak persembahannya? Padahal dia sudah berjuang, sudah berbuat. Karena tidak ada ketakwaan di dalamnya. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita harus meyakini bahwasanya nasab keturunan yang mulia itu tidak menjadi jaminan seseorang itu bisa selamat. Selain kasus anak kandung Nabi Adam alaihissalam, Qabil kan ditolak, padahal dia darah dagingnya Nabi Adam, zuriatnya Nabi Adam, tapi ditolak. Tidak diterima amal ibadahnya, persembahannya, pengorbanannya. Begitu juga dengan anak kandung daripada Nabi Nuh alaihissalam, anak kandung. Begitu juga dengan istri daripada Nabi Lut alaihissalam. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, Inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Nabi Ibrahim, kabar gembira untukmu, kami sudah tetapkan, firman Allah ini, kami sudah pastikan, kami sudah takdirkan engkau wahai Nabi Ibrahim menjadi pemimpin bagi umat. Qala wa min dzurriyyati. Langsung Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, kalau bisa kedudukan atau jabatan pemimpin itu berikan juga kepada keturunanku, zuriatku. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung jawab, walaupun dia keturunanmu, walaupun dia darah dagingmu, kalau dia nyata-nyata berbuat zalim, zalim kepada orang, zalim kepada diri sendiri, dia tidak cocok, dia tidak pantas untuk menerima kedudukan menjadi pemimpin
bagi umat. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini ketika kita baca shalawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, jangan dikira kita berdoa untuk nabi dan keturunan nabi saja. Al itu sebenarnya bukan keturunan loh. Kalau al itu berarti keturunan, kerabat, cukup kita mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Karena Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim kan? Kenapa kita bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim? Para ulama seperti Imam Ibnul Arabi, Imam Nawawi Al-Bantani, dan ulama-ulama lainnya meyakini bahwa Alu Muhammad ini bukan hanya dari unsur keluarga Nabi, tapi semua orang yang beriman, semua orang yang bertakwa, semua orang yang beriman, semua umat Nabi Muhammad khususnya yang bertakwa, itu masuk dalam golongan Alu Sayyidina Muhammad. Sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man Alu Muhammad?" Siapakah Alu Muhammad itu? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kullu taqi." Semua orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keturunan tidak keturunan, itu masuk dalam golongan Alu Sayyidina Muhammad. Terakhir saya bacakan sebuah syair, bunyinya, "Alaika bi taqwallahi ma dumta saliman wa la tatrukit taqwa ittikalan 'alan nasabi." Ayolah, tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengandalkan nasab keturunan yang mulia saja. Laqad faza bit tauhid Salmanu Farisin wa khullida fi naril jahimi Abu Lahab. Ingatlah, Sayyidina Salman Al-Farisi orang Persia, tidak ada hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam sebuah hadis Nabi mengakui, menegaskan Salmanu minna ahlal bait. Dalam riwayat Salmanu minna ahlal bait. Walaupun dia bukan keturunan, bukan kerabat, tapi Sayyidina Salman Al-Farisi yang asal usulnya dari Persia itu, Rasulullah tegaskan beliau termasuk ahlul bait. Wa khullida fi naril jahimi Abu Lahab. Sedangkan Abu Lahab pamannya Nabi sendiri, kerabatnya Nabi sendiri, termasuk keturunan, ada garis keturunan yang nyambung sampai Nabi Ibrahim loh. Abu Lahab ini keturunan Nabi Ibrahim juga, sama kayak Rasulullah SAW. Tapi kita sama-sama tahu Abu Lahab itu dilaknat oleh Allah, dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi Allah takdirkan jadi penghuni neraka. Maka dari itu, mari dalam khutbah ini saya mengajak diri saya pribadi, kita semua, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri segala macam nikmatnya, bersalawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan kualitas amal ibadah kita dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan juga kita termasuk dalam golongan ahlu keluarga ahlu Sayyidina Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa as'adi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumi an nalqah. Thumma amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan orang yang paling bagus, paling mulia nasab keturunannya, tapi yang paling bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang benar-benar bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Bukan orang yang punya garis keturunan wali ke, keturunan nabi ke, dia yang diberikan jalan keluar, enggak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang benar-benar bertakwa, keturunan nabi ke atau tidak, keturunan wali atau tidak, keturunan orang Arab atau tidak, yang penting bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa 'itratihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa sahabati ajma'in wal khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, takdirkan siapapun yang akan menjadi pemimpin kita di NTB ataupun di Lombok Timur. Takdirkan orang-orang pilihanmu, ya Allah, yang engkau siapkan untuk memperhatikan kami, memajukan NTB, memajukan Lombok Timur, ya Allah, yang terbaik untukmu, ya Allah. Kami berserah kepadamu, ya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.